Shalom, puji nama Tuhan, minggu ini berjumpa kembali. Dan mari minggu ini sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan untuk minggu ini, untuk saudara sekalian khusus kita mau berdoa, mendoakan akan kontestasi pemilu di tahun yang akan datang. Memang mungkin masih 3 bulan lagi, sekitar Februari, tetapi minggu ini mari sama-sama kita ambil waktu secara khusus untuk berdoa, permohonan doa ya, untuk negara kita, bangsa kita. Kita tahu siapapun yang Tuhan pilih untuk memimpin negara kita berdoa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat ya. Nah, kita baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu, 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 3 sampai 4 ya, 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ke 4 ya. Perikopnya berjudul mengenai doa jemaat. Ayat 1 berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Kehendak Juru Selamat kita, semua orang selamat, semua orang mendapatkan pengetahuan akan the truth atau kebenaran. Ya. Nah, bagaimana caranya? Naikkanlah permohonan, doa syafaat. Nah, mungkin kalau saudara sering mendengar, Pak, doa syafaat saya di KPK sering melakukan, tapi apa sih? Nah, saudara, intercession itu ada beberapa hal yang saudara harus mengerti. Berdoa syafaat, intercession itu kita ambil contoh Kejadian 18, di situ Abraham intercede, berdoa untuk Sodom dan Gomora. Yang pertama, karakter dari intercession atau doa syafaat adalah doa yang dinaikkan harus sesuai dengan firman Tuhan. Mendoakan seseorang, mendoakan sesuatu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, contoh Kejadian di 18 tadi, saudara bisa intip nanti di ayat 23 dan 25. Ya. Kemudian yang kedua, intercession, doa syafaat itu adalah sesuatu yang tidak ada putus-putusnya. Artinya berkelanjutan, didoakan terus-menerus. Contohnya kita kembali ambil contoh Abraham yang berdoa meminta penundaan hukuman Allah untuk Sodom dan Gomora. Abraham berdoa ya. Ada beberapa ayat di sana ya, saya tidak hafal semuanya. Ada beberapa ayat. Berdoa terus, intercede. Abraham berdoa ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bersyafaat, berdoa syafaat disertai dengan ucapan syukur, artinya kita terus-menerus mendoakan. Nah, mari mulai sekarang, mungkin saudara sudah setiap hari mendoakan bangsa dan negara, tapi mari saat ini secara khusus berdoa untuk pemilu yang akan datang ya. Doakan apapun yang Roh Kudus letakkan di hati Anda sesuai dengan firman Tuhan ya, bukan kemauan kita sendiri. Ya, sekaligus di platform ini saya berbicara, kita tidak boleh mendorong orang atau mencondongkan orang kepada golongan tertentu, tapi kita mau serahkan semua pada Tuhan. Mengenai nanti pencoblosan, semua punya hak untuk memberikan suara. Tapi terlebih daripada itu, mulai sekarang mari kita menjadi jemaat yang berdoa, bersyafaat secara khusus. Ya, kenapa? Karena itulah yang baik, kata ayat 3. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kenapa kita bersyafaat juga? Supaya ketika kita berdoa untuk pemimpin, pembesar, ya, semua orang akan diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Untuk itu para anak-anak Tuhan, para pembicara, pelayan Tuhan di KPK, di komunitas masing-masing, mari jadilah jemaat yang berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selamat berkomunitas, selamat berdoa. Sepanjang 1 minggu ini renungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.